Halo semuanya, eee, balik lagi ke video yang akan ngebahas chapter-chapter terbaru dari One Piece. Yang kali ini akan kita bahas adalah chapter 982 yang baru aja rilis minggu ini. Chapter 982 ini berjudul penjahat ketemu penjahat. Jadi yang dimaksud judul ini nanti ada di akhir-akhir chapter yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dari halaman cover depan, yaitu cover story masih berlanjut. Cover story tentang PG Family ya, bajak laut Gunpage, dimana sekarang sudah kumpul semua, yaitu BG, Chiffon, terus Lola sama Gotti, yang dimana mereka semua sedang dikejar-kejar oleh angkatan laut. Yang lucunya di sini adegan saling menggendong antara satu dan yang lain, yaitu Gotti yang menggendong Lola yang melanjutkan cerita romantis antara mereka berdua. Kita lihat kelanjutan hubungan mereka nanti seperti apa. Dan yang lucunya di sini adalah saudara kembarnya, yaitu si Chiffon, istrinya Gunpage, malah yang menggendong si BG ini. Dan anaknya si Pace juga ada di atas dadanya Beige, malah kebalik ya. Di sini malah Chiffon yang menggendong Gunpage. Nggak tahu ini maksudnya apa, mungkin spontanitas aja karena ketakutan, atau mungkin karena Chiffon larinya lebih cepat dari Gunpage mungkin ya. Oke, kita lihat chapter ke depan mungkin masih berlangsung cover story ini. Kita lihat ujungnya bakalan seperti apa. Mungkin 2 atau 3 chapter lagi akan berlanjut ceritanya ya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi di chapter 982 ini, para Tobiropo, yaitu 6 pasukan terbang, mulai bermunculan satu persatu. Kalau yang sebelumnya sudah ada Woswo yang sudah diperlihatkan bersama krunya, dan sekarang ini yang lainnya juga akan dimunculkan satu-satu. Nah, yang di halaman awal yang muncul adalah si wanita besar, yaitu Black Maria namanya. Di sini yang unik, Black Maria ini malah tidak menjalankan misi yang diberikan oleh Kaido untuk pasukan Tobiropo. Jadi dia mengabaikan, justru malah ikut gabung di pestanya Kaido sama Orochi. Tapi Kaido juga tidak mempermasalahkan itu, justru malah akhirnya ngajak Black Maria buat senang-senang di pesta tersebut. Agak aneh memang ya hubungan Black Maria sama Kaido ini dibanding dengan kru Tobiropo yang lainnya, dimana ada jarak mungkin antara Tobiropo dengan Kaido. Tapi di sini malah Black Maria sangat akrab ya. Dia seakan seperti wanita penghibur untuk Kaido. Secara ukuran Black Maria ini badannya mendekati Kaido. Di sini juga pesta sedang berlangsung. Jadi Kaido sama Orochi masih belum tahu kalau aliansi Mugiwara dan yang lainnya sudah mulai masuk ke Onigashima, bahkan sudah makin dekat menuju markas utama mereka. Di halaman selanjutnya, orang yang sudah ditunggu oleh Orochi muncul akhirnya, yaitu si pengkhianat Akazaya 9, yaitu
Kurozumi Kanjuro yang menculik Momonosuke, membawa Momonosuke juga ke markas Kaido dan Orochi. Jadi akhirnya datang di sini masih dengan tingkah konyol namun sadis ya, karena dia nyerang anak buah Kaido secara serius, bahkan di situ dibilang kalau dia membunuh beberapa pasukan Kaido sama Orochi, karena memang uh, pasukan Orochi dan Kaido belum tahu kalau sebenarnya Kanjuro ini statusnya dalam mata-mata Orochi. Akhirnya mereka bertemu di sini. Orochi senang banget ngelihat akhirnya muncul Kanjuro. Apalagi Kanjuro membawa Momonosuke yang dalam keadaan babak belur, karena diceritain sama Kanjuro bilang kalau Momonosuke ini mencoba kabur dengan menyerang Kanjuro dengan pisau, tapi akhirnya malah Momonosuke yang dibuat babak belur sama Kanjuro. Sini memang Kanjuro kelihatan tampak sangat sadis ya sebenarnya, walaupun tingkahnya agak konyol. Kaido di sini juga senang sekaligus kaget karena nggak nyangka, karena terakhir ketemu dengan Kanjuro ini, Kanjuro adalah seorang pengikut yang setia dari Kozuki Oden yang bertahun-tahun lalu, yang saat lampau 20 tahun yang lalu itu dilakukan eksekusi di Wano oleh Kaido dan Orochi. Makanya di sini Kaido bilang katanya, ya aku ingat kamu, katanya kamu adalah salah satu pengikut setia dari Oden. Makanya dia agak kaget, ternyata dia adalah mata-mata dari Orochi. Dan di saat Orochi mengajak Kanjuro untuk ikut gabung sama pestanya, sini Kanjuro langsung bilang kalau sebenarnya ada bahaya yang mengancam, yaitu pasukan-pasukan yang diutus buat nyerang aliansi bajak laut Mugiwara belum balik. Mereka mempertanyakan hal tersebut gitu, dan memang mereka belum tahu kalau sebenarnya 3 kapal atau 3 pasukan yang diutus buat nyerang aliansi Mugiwara ini malah memang sudah hancur. Mereka nggak akan bisa balik lagi karena sudah dihajar oleh aliansi Mugiwara Pirates sama pasukannya Kinemon. Dan dipertegas oleh kemunculan si Fukuro Kujo, yaitu bos dari pasukan ninja khusus anak buah Orochi. Sini Fukuro Kujo bilang kalau ya betul, memang 3 kapal pasukan yang diutus itu belum balik, dan memang di luar ternyata sudah mulai menyerang. Di sini disebutin kalau 4 orang, yaitu Ruffy sama Zoro dari Mugiwara Pirates, sama Kid dan Killer dari bajak laut Kid. 4 orang ini kan mereka bagian dari generasi terburuk ya, Supernova, jadi namanya cukup dikenal. Terus ya di sini dengan sifatnya Orochi yang sangat ketakutan, panik, akhirnya rasa takut itu muncul lagi, karena ternyata yang selama ini dia anggap kalau pasukan aliansi bajak laut Mugiwara ini sudah hancur, ternyata masih ada, dan malah justru sekarang mereka sudah sampai di Onigashima untuk melakukan serbuan. Jadi akhirnya Orochi langsung membuat pernyataan kalau dia akan mengeksekusi Momonosuke secara massal, umum ya. Jadi seperti pada saat eksekusi Kozuki Oden,
Jadi dia akan melakukan hal yang sama pada Momonosuke di sini. Terus selanjutnya kita ngebahas tentang Marco ya. Jadi Marco sudah sampai negeri Wano yang minggu lalu jadi trending karena kemunculannya, dan sekarang dia muncul lagi diceritakan satu kapal bersama Nekomamushi. Dan di sini diceritakan sebenarnya Nekomamushi dan Marco ini tidak datang secara bersamaan. Jadi Nekomamushi berangkat lebih dulu menggunakan kapal dari Pulau Zou. Terus Marco nyusul ternyata dengan kekuatan Phoenix-nya karena dia bisa terbang. Jadi bertemu di pintu masuk Wano yang kemarin Marco nyerang bajak laut Big Mom ya, kapalnya sampai jatuh. Nah, di sini mereka ngobrol tentang surat yang ditulis oleh Marco untuk Luffy sebenarnya, yang waktu itu dititipkan oleh Nekomamushi karena ditakutkan Marco tidak bisa sampai ke Wano. Dan ternyata yang banyak spekulasi sebenarnya ini pesan yang sangat rahasia, penting atau sangat bermakna. Ternyata ditunjukin kalau isi pesannya ternyata simpel banget. Jadi di situ isi pesannya cuma bilang aku akan datang, maksudnya datang ke Wano, mungkin agak telat, tapi aku pasti datang katanya. Jadi memang dari awal sebenarnya Marco sudah berniat untuk datang ke Wano untuk menemui Luffy di sini. Jadi ya ternyata sesimpel itu. Jadi memang ya inilah hebatnya pengarang komik One Piece ini, Eiichiro Oda, buat ngetrol para kita semua Lovers dengan segala prediksi. Ternyata dia buat ternyata simple aja itu sebenarnya, tapi ya make sense, masih sangat relevan sama isi ceritanya. Di sini Nekomamushi juga berkomunikasi sama pasukannya Inuarashi dan kelompok bajak laut Lau ya. Dan di situ juga ada beberapa dari Akazaya Nine, yaitu Raizo, terus Kiku, dan juga pasukannya Inuarashi. Di situ mereka berkomunikasi kalau rencana tetap berjalan saat festival kembang api yang akan dimulai malamnya untuk penyerangan ke markas besar Kaido sama Orochi. Namun di sini Nekomamushi simple banget, dia langsung nutup komunikasinya. Jadi tidak dijelaskan secara lanjut rencana apa yang mau disampaikan sama Nekomamushi ini dari tim Inuarashi sama Lau. Yang jelas tapi mereka sudah dekat menuju markas Onigashima. Jadi makin gak sabar, para sekutu udah mulai berdatangan buat ngebantu Luffy dan yang lainnya ya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang Big Mom yang ketemu sama Chopper, Nami, dan pasukannya Kinemon di sini. Ada Sanji juga di situ ya. Di sini nggak disangka ternyata yang waktu kita bahas di video sebelumnya, yang prediksi gue bilang kalau Big Mom bakalan inget tentang kebaikan Chopper, ternyata salah. Jadi di sini malah Big Mom kelihatan marah banget ngelihat ketemu kru dari bajak laut Mugiwara. Di sini dia bilang, mana kapten kamu, serahkan segera gitu, akan aku habisi katanya gitu. Makanya Chopper, Nami, sama Usopp ketakutan kan, walaupun dia coba nyerang dengan meriam tank dari Sunny, cuma tetap nyerang Big Mom nggak ada artinya.
akhirnya dikejar Usopp sama Chopper yang mengendarai Time Brachio milik Sunny. Dan di saat yang bersamaan Kinemon justru lolos dari kejaran Big Mom, karena pada saat Big Mom muncul, Kinemon dan pasukannya dia masuk ke sungai, dia jebur ke sungai buat menghindari Big Mom, dan bener aja jadi Big Mom kepancing, akhirnya mengejar Chopper sama Usopp. Dan Nami sama Carrot juga terpisah, berpencar. Jadi memang sudah khasnya Oda, akhirnya kru Mugiwara Pirates ini hanya berpencar satu sama lain. Dan di sini kita belum melihat Sanji ikut kemana nih, masih gabung di tim Nami atau timnya Chopper sama Usopp, atau ikut ke timnya Kinemon sama pasukannya. Jadi kita belum melihat Sanji di sini. Yang jelas akhirnya udah terpecah-pecah lagi. Dan pada saat memisahkan diri, Nami sama Carrot sama Shinobu akhirnya kepergok sama temennya Zeus, yaitu Prometheus. Ya, di sini Prometheus mergokin Nami sama Zeus ya, yang jadi Prometheus nganggap kalau Zeus itu diculik sama Nami, dibawa sama Nami gitu. Akhirnya dengan wujud Prometheus yang matahari menyala, bermaksud buat nyerang Nami di situ. Ya, kita lihat lanjutannya seperti apa. Bakalan seru karena masing-masing kru sudah punya konfliknya masing-masing, sudah ketemu lawannya yang berat gitu ya. Terus ini yang sempat dibahas di awal, kalau di chapter ini bermunculan para Tobiropo. Nah, di sini muncul yaitu Sasaki duluan yang muncul ya. Sasaki ini adalah dia kapten bajak laut yang bergabung sama pasukannya Yonkou Kaido. Dan Sasaki ini ternyata ketemu sama Denjiro di sisi seberang yang berlainan dengan Kinemon. Jadi di sisi lain dengan Kinemon, Denjiro itu bermaksud menyerang markas Orochi sama Kaido. Ketemu Denjiro, dan di sini terjadi obrolan antara mereka berdua gitu. Sasaki bilang, wah, gak nyangka ketemu Denjiro, karena waktu awal ketemu Sasaki bilang kalau Denjiro ini tidak mau ikut ke pesta. Dan ya di sini triknya Denjiro, dia melakukan sebuah tipu muslihat atau permainan kata-kata. Jadi ngebohongin Sasaki dengan bilang, ya jangan bilang-bilang kalau saya ada di sini katanya. Dan di panel selanjutnya sudah muncul gambar kalau Sasaki sudah diborgol. Jadi udah diborgol, udah diikat, dan Sasaki kaget kan, pasti kan, ini apaan nih, Denjiro, apa yang kau lakukan katanya. Dan di sini adegan yang salah satu adegan yang juga epic banget, dimana Denjiro ngomong ke Sasaki kalau apakah kamu tahu tentang sejarah Wano, sambil ngebuka baju atasannya dan memperlihatkan tubuh bagian belakangnya yang di situ ada tato lambang klan Kozuki di situ ya, Kozuki Oden atau simbol Wano di situ. Sasaki pasti kaget di situ kan ya. Akhirnya Denjiro membagi dua tim lagi, sama seperti Kinemon yang di chapter sebelumnya. Jadi ada yang dari belakang buat nyerang markas Kaido, dan ada yang dari sisi samping. Lalu kita lanjut ke Tobiropo yang lain yang muncul di sini, dua langsung, yaitu si dua yang sering banget mereka
dekat gitu, terlibat obrolan-obrolan kocak ya antara mereka berdua, yaitu Tobiropo yang awal-awal sudah diceritakan saat duel lawan Sanji, yaitu Page One dan Ulti. Di sini yang hubungan mereka masih belum dipastikan apakah kakak beradik atau saudara atau eh, seperti apa, kita belum tahu. Yang jelas mereka terlihat sangat akrab dengan bercandaan-bercandaan konyolnya, saling gendong-gendongan bahkan di sini adegannya. Tapi si Pejuan ini kurang nyaman sebenarnya ya, ngerasa diikutin mulu sama si Ulti gitu, dengan bilang sana kamu cari Yamato, jangan bareng saya di tempat lain gitu. Tapi Ulti malah terus-terusan ngikutin si Pejuan mulu. Dan di sini akhirnya Pejuan sama Ulti ketemu sama karakter utama kita, yaitu si jagoan Monkey D. Luffy ya. Di sini terlibat tatap-tatapan yang antara Ulti sama Luffy, dengan ada dialog mereka berdua yang sama-sama bertanya kalau kamu ini siapa katanya. Jadi ini yang dimaksud oleh Eiichiro Oda di chapter ini, judulnya yaitu penjahat ketemu penjahat. Sebenarnya antara pertemuan Luffy dan Ulti dan Pejuan, tapi nggak tahu kenapa di sini dibilangnya penjahat ya. Tapi bukan cuma adegan ini yang menyimpulkan, gue simpulin kalau judulnya berasal dari situ, yaitu Denjiro ketemu Sasaki. Di sini juga bisa jadi penjahat, Denjiro yang dianggap penjahat oleh pasukan Orochi karena berkhianat kan saat bertemu Sasaki. Terus kemudian ada Kanjuro juga yang sebenarnya dia penjahat karena berkhianat sama Kazaya Nine, bertemu dengan bos besarnya yaitu Orochi. Ya itu terus bersambung ya, di situ bersambung gambar terakhirnya yaitu pertemuan antara Page One, Ulti dan Luffy di situ. Jadi yang gue udah sempat singgung, kalau akhirnya Mugiwara Pirates ini udah mulai nyebar-nyebar. Di sini juga nggak kelihatan Zoro ya, padahal di chapter-chapter sebelumnya Luffy ini berdua sama Zoro sama Kid dan juga Killer bahkan. Tapi sini yang muncul Luffy, jadi kita nggak tahu yang lainnya kemana. Tapi yang mungkin udah sudah tersebar kemana-mana dan punya konfliknya sendiri-sendiri. Jadi perang mulai makin mendekat, tensinya makin panas. Walaupun belum ada duel-duel besar antara tokoh-tokoh utamanya, tapi Oda mulai membangunnya secara pelan-pelan supaya kita bisa nikmatin ceritanya nggak langsung perang besarnya. Jadi kita nanti akan banyak muncul karakter-karakter yang lain, termasuk Tobiropo yang belum dimunculkan, yaitu X-Drake, yang gue penasaran banget dia perannya nanti dalam arc Wano ini seperti apa. Terus Yamato juga yang jadi bahan pembicaraan utama oleh para Tobiropo di sini juga belum dimunculkan. Kita akan lihat apakah di chapter selanjutnya Yamato ini akan muncul atau tidak. Oke, jadi itu aja pembahasan dari gue untuk chapter 982 ini. Kita akan bahas lagi di chapter 983 minggu depan, karena nggak ada info kalau chapter minggu depan libur. Jadi sampai ketemu lagi di pembahasan One Piece suka-suka bareng gue. Oke, video ini cukup sampai sini aja. Dadah. Salam bajak laut.